Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys. Donghua yang akan kita bahas kali ini bertemakan game, di mana sang MC itu sendiri masuk ke dalam dunia game itu, baik secara sengaja ataupun meninggal guys. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 8 rekomendasi donghua dengan MC masuk ke dalam dunia game, yang tentunya memiliki cerita yang menarik serta MC-nya yang overpower, yang wajib banget deh untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Bloody Code. Donghua ini menceritakan Li Mingyang yang merupakan seorang pekerja kantoran biasa, yang dimana pada saat itu sudah hampir pulang kerja guys, dan ia chattingan dengan pacarnya. Namun ketika ia di halte, ia didatangi oleh seorang wanita yang berpakaian seksi dengan busana kelinci dengan barcode di dadanya guys. Di sana ia juga menawarkan barcode untuk di-scan kepada Li Mingyang. Dan karena kode QR yang aneh, dia terjebak di kota pembunuhan guys. Ia ternyata masuk ke dalam game yang sering ia mainkan setiap pagi, di mana di situ setiap orang dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup yang akan membunuh atau dibunuh. Nah, dalam proses mencari jalan keluar dari kota dan dalang dibalik seluruh kejadian yang muncul selangkah demi selangkah, ia mulai. Yang kedua, I Annoyed Million of Cultivators. Cerita ini tentang seorang siswa yang bernama Jiang Bei yang berjuang dengan gagah berani di stasiun kereta. Kemudian ia menyelamatkan seorang pria yang ingin dicopet itu. Nah, dan kemudian setelah ia berhasil menyelamatkannya, ia pun meninggalkan pria itu. Ia menemukan sebuah sistem di HP-nya, dan ketika ia ingin menekannya, tiba-tiba ia dipukuli dan diserang oleh pria-pria, dan tanpa sengaja darahnya mengenai HP-nya guys, dan tiba-tiba sistem memindainya, dan kemudian ia dipindahkan dan melalui perjalanan ke dunia lain. Di dunia berbeda yang dipenuhi dengan kultivator itu, Jiang Bei telah berubah dari sampah kota kecil menjadi anak yang jenius di mata semua orang. Mengandalkan sistem, Jiang Bei telah memulai jalur peningkatan dan menjadi lebih kuat hanya dengan memainkan harta, dan membuat orang kesal guys. Setelah serangkaian kekacauan dan pertarungan puisi, Jiang Bei secara bertahap mengembangkan perasaan untuk kerabatnya di sana. Yang ketiga, Reversal Dimension. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, ada sebuah game imersif yang bernama Epoch yang sangat populer di seluruh dunia. Pengalaman game akses penuh kesadaran serta NPC yang dapat dibuat sendiri, yang membuat pemain merasa seperti berada di dunia fantasi yang nyata. Donghua ini sangat mirip guys dengan Sao. Donghua ini akan berfokus pada anak yang bernama Si Jiaji, yang merupakan seorang gamer VR yang menjadikan game sebagai mata pencariannya. Yang ketika ia hendak masuk game itu, ia dibantu oleh temannya yang merupakan seorang hacker yang membantunya memenangkan game itu guys. Namun pada saat itu game terjadi error dan ia sudah memasukinya, dan seluruh player di server tidak bisa logout, sedangkan dirinya di dunia nyata mengalami koma yang lama guys. Nah, disinilah ia memulai perjalanan di dunia game itu. Yang keempat, Wearing Stats of a Millennial. Menceritakan streamer gaming bernama Jiking yang pada saat itu ia berusia 15 tahun. Ia bermain game dengan karakternya yang OP parah karena habis di top up. Dan setelah ia memenangkan game itu, ia menelpon seseorang untuk diberikan sebuah hadiah. Dan kemudian ia mendapatkan gelang Sauhebon atau gelang kuno guys, yang bisa pergi ke masa lalu. Dan kemudian itu ia membukanya serta mencobanya di tangannya guys. Dan tiba-tiba ia pergi ke masa lalu dan menjadi karakter pada game yang ia mainkan. Ia datang pada periode musim semi dan gugur yang dipenuhi dengan peperangan antar kerajaan. Ia dirawat oleh seorang wanita cantik yang awalnya ia selamatkan, walaupun akhirnya ia dikhianati oleh perempuan itu. Selain itu banyak banget nih guys momen kocak yang ada di dalamnya, yang juga disuguhi momen-momen dramatis perjuangan Jiking untuk menjadi orang yang terkuat di dunia itu. Yang kelima, I Pick Up an Attribute. Donghua ini menceritakan Feng Xia, pemain game yang tidak ada lelahnya untuk bermain. Bahkan makan pun harus menggunakan sedotan.
hingga pada suatu ketika ia ingin mengambil sesuatu yang membuatnya terjatuh guys, hingga menyebabkan ia masuk ke dalam game itu. Dan ia pun melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dengan kekuatan atribut serta strategi yang ia pelajari dari game yang ia mainkan sebelumnya, ia dapat mengalahkan musuhnya dan mendapatkan masa atribut ringan mereka. Dan juga ia bertemu dengan banyak wanita dan juga banyak pria guys yang sangat kocak, yang awalnya ia ditertawakan oleh musuhnya dan meremehkan Feng Xia, namun ia mengalahkan mereka dengan mudah. Yang keenam, leveling up in a fantasy world. Donghua ini menceritakan seorang pria bernama King Huai yang tadinya ingin bertemu dengan seorang wanita yang ia kenal di dunia game. Namun ketika ia bertemu, ia kaget guys dengan wanita itu karena wajahnya sangat berbeda dengan yang ada di foto. Sama sih seperti dunia nyata, ada gaya senasib sama dengannya. Namun saat itu ia hendak kabur, namun malah terjatuh ke dalam sungai dan masuk ke dalam dunia kultivator seperti dunia game dan fantasi yang nyata guys. Dan kemudian ia naik ke daratan untuk meminta pertolongan. Namun ini bisa disebut sial ataupun beruntung. Ia bertemu dengan wanita yang sedang mandi. Nah, disinilah awal perjalanannya guys, di dunia fantasi dengan sistem yang mengaturnya. Yang ketujuh, Make Money to Be King. Menceritakan di mana peristiwa badai matahari terjadi yang menyebabkan kepunahan manusia dan manusia bertahan hidup di bawah tanah. Pada saat itu, permainan game holografik dibuat yang bernama Spirit God Contian, di mana siapa saja yang dapat mencapai Martial Emperor dapat dipromosikan ke tingkat 1 masyarakat dan akan mendapatkan fasilitas yang sangat nyaman. Saat itu giliran pada MC kita yang mencobanya yang bernama Lini. Untuk mengubah nasibnya, ia pun berpartisipasi dalam game tersebut. Namun ketika ia memasukinya, tiba-tiba sistem bermasalah dan ia terjebak ke dalam game itu guys. Nah, di sanalah awal perjalanannya di dunia holografik dimulai. Yang kedelapan, Defense Fully Open. Donghua ini menceritakan Li Xiaobai yang memasuki permainan imersif yang berdiri sendiri, yaitu Fairy Continent, yang awalnya ia bergabung dengan sekte Xiangyu dari wilayah utara dan menjadi murid ke-7 Feng Lingxi di puncak berkabut. Tapi karena sistemnya dimodifikasi secara artifisial oleh orang tak dikenal, ia pun terjebak di dalam game itu. Hanya dengan menyelesaikan misi terakhir, yaitu menyelamatkan dunia agar ia dapat melarikan diri. Namun dengan bantuan sistem yang dapat meningkatkan poin atributnya ketika ia dipukuli, sehingga ia hanya bisa bertahan dan pasrah ketika dipukuli guys. Namun sebenarnya ia akan menjadi semakin overpower. Li Xiaobai memulai alur cerita utama dengan memasuki kompetisi besar Songmeng. Nah, itu dia guys 8 rekomendasi Donghua di mana sang MC masuk ke dalam dunia game, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik serta MC yang overpower, yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Bisa banget lah nemenin ngebuburit ataupun kebosanan kalian guys. Dan mungkin ada juga nih yang belum saya masukkan ke list dan kalian tahu, boleh kalian lempar kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang suka dengan genre seperti ini bisa menontonnya juga. Oke guys, video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.